idza saja. Itu namanya qiraat hafs dari Asim. Habis itu dibelokkan di qiraat Warsh. Wadduha. Ujungnya itu bukan dia dari Jakarta, orang Betawi. Memang begitu bunyi qiraatnya. Artinya apa? Orang Aceh ini pandai membaca qiraat Al-Quran. Yang pertama menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Karena waktu itu Indonesia belum ada. Abad ke-17, 300 tahun sebelum Indonesia ada, dia sudah menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafid. Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafid. Terjemah pertama dari bahasa Melayu. Orang yang pertama menerjemahkan Quran namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili Syiah Kuala, orang Aceh. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang Aceh tak bisa baca Quran, pindahlah dari provinsi Aceh cari pandai. Kenapa? Karena sudah disebut Aceh orang yang pandai baca Quran. Disebut Aceh negeri Darussalam, dar kampung, salam keselamatan. Kalau sudah disebut Darussalam, rumah keselamatan. Dulu 4 kerajaan Melayu mau ditangkap oleh Belanda, mau diambil oleh Belanda, mau dirampas oleh Belanda, tapi kemudian Belanda tidak berani. Kenapa? Karena di bawah naungan kerajaan Aceh Darussalam, tempat keselamatan. Alhamdulillah, berapa kali saya ceramah ke Aceh, belum pernah saya diganggu, belum pernah saya diusir, belum pernah saya ditekan, belum pernah saya diintimidasi. Saya selalu disambut dengan macam-macam. Lebih 10 kali saya disambut dengan rencong. Berikut ini penyiar rencong kepada Ustadz Abdul Somad. Apa efeknya saya membawa itu? Tak boleh masuk pesawat. Kalau masuk, tak akan dibagasi. Takut pramugari itu saya cucuk pakai rencong. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ceramah di tempat lain, belum masuk sudah disuruh pulang. Diusir. Ceramah pula saya di sana disambut pakai baliho, orang luar Sumatera Utara jangan masuk Sumatera Utara. Tapi di Aceh saya disambut dengan selawat badar. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Saya sudah disambut pakai baju topi Aceh besar ke atas. Selama ini saya cuma nengok di TV. Tiba-tiba dipasangkan ke kepala saya, panjang kali, berat juga bukan? Dipasangkan baju tradisional Aceh, didudukkan bersanding dengan Habib Novel, berdua kan? Masya Allah, dalam hati saya, ini datang orang berbisik, Ustaz Somad, yang pakai baju ini 2 kemungkinan. Apa itu Pak? Pertama, kawin lagi, kedua, sunat sekali lagi. Masya Allah. Videonya, fotonya viral. Negeri ini adalah negeri yang pernah berkuasa raja-raja Islam Samudra Pasai. Tapi juga jangan lupa, setelah zaman politik demokrasi, kitalah sekarang yang memilih pemimpin-pemimpin kita. Apakah pecandu narkoba, perampok bisa menjadi anggota legislatif? Bisa. Siapa bilang tak bisa? Siapa bilang tak bisa? Bisa. Kenapa dia bisa? Karena dalam dunia demokrasi, perampok akan memilih perampok. Betul. Pecandu akan memilih pecandu. Tidak akan mungkin pecandu memilih ustaz. Karena ustaz selalu membuat dia sakit hati. Narkoba Arab, narkoba Arab, narkoba pancung kepalanya. Maka mereka mengatakan, jangan pilih ustaz ini. Nanti kalau dia naik, dipancungnya kepala kita. Oleh sebab itu dalam dunia demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan, suara terbanyak ada 10 orang. Sekarang kita pakai demokrasi, ada 10 orang. Sekarang kita pakai demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Yang satu ngajak sholat, hayya sholat. Yang 9, ayo main gaple. Mana yang menang? 1 atau 9? 9. Tapi kalau yang 10 orang ini diisi dengan pengajian, akhirnya yang 10 orang ini ngaji, akhirnya yang 9 ngajak sholat. Hayya 'alas shalah.
kata 9 orang. Yang satu ngajak, ayo main gaple. Siapa yang menang? Yang 9 yang menang. Maka menjelang bulan April, jangan heran kalau kita terus mengaji. Sekarang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 9 bulan lagi. 9 bulan 10 hari lahir. Siapa yang akan lahir? Pemimpin-pemimpin yang sudah ngaji. Betul? Orang mungkin akan bertanya, kenapa lah acara di Biren ini dibuat siang? Kenapa dibuat siang panas begini? Mungkin orang akan menjawab, karena jadwal Ustaz Somad adanya cuma waktu panas begini. Bukan. Sebenarnya ini mau menunjukkan, ini pasukan panas ini adalah pasukan inti yang luar biasa. Kalau pengajian malam ramai, kemarin waktu pengajian malam ramai melimpah, biasa. Malam ramai biasa. Kenapa? Tak semuanya niat ngaji, habis nonton bola. Tapi ini genting. Pagi, semua yang nonton bola tadi malam sedang tidur pagi. Di kamar-kamar mereka tidur. Siang, panas. Orang sudah menduga, panas. Tapi begitu ini lolos, yang datang ke majelis jam segini, siang begini, orang yang sudah lulus fit and proper test. Ini pasukan-pasukan inti semua. Inilah yang akan berjuang memilih anggota legislatif kota, kabupaten, provinsi, pusat, presiden, wakil presiden. Pasukan inti ini, satu orang akan mengajak 100 orang. Maka sekarang yang paling berpengaruh ini dibagi dua. Yang ini bapak, yang ini ibu. Saya tanya, dalam dunia demokrasi siapa yang paling berpengaruh? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Dengar suara, kita pakai suara terbanyak, suara Tuhan. Dalam dunia demokrasi yang paling berpengaruh, bapak-bapak apa ibu-ibu? Suara terbanyak, suara Tuhan. Maka yang menang ibu-ibu. Sekarang pengaruh ibu-ibu dipengaruhi. Kalau saya ceramah ke 100 bapak-bapak, yang mendengar ceramah saya dari antara yang 100 itu cuma 50. Yang 50 lagi sedang naik ke langit ke-7. Dari yang 50 itu, yang berani mendengarkan ceramah itu membawa ke istrinya ke rumah, tinggal 20. Yang 30 tak berani, karena dia anggota ikatan suami takut istri. Dari yang 20 itu, yang istrinya mau mendengar tinggal 10. Yang 10 lagi tak mau. Alah, abang tahu apa, Pret? Dari yang 10 itu, yang mau mengamalkan tinggal 5. Maka ceramah kepada 100 laki-laki tinggal 5. Beda dengan perempuan. Kalau saya ceramah kepada 100 perempuan, maka perempuan itu akan pulang ke rumah, dipengaruhinya 100 suaminya, menjadi 200. Yang 200 itu akan dipengaruhinya 100 anaknya, menjadi 300. Yang 300 itu akan dipengaruhinya 100 menantunya, menjadi 400. Yang 400 itu mempengaruhi cucunya, menjadi 450. Karena yang sedang belum punya anak. Kita ngitungnya nggak boleh kita mekar-mekarkan, harus jujur. Artinya apa? Ceramah ke 100 laki-laki tinggal 5. Ceramah ke 100 perempuan menjadi 450. Kalau begitu, dalam ke depan siapa yang paling banyak dipengaruhi oleh jurkam-jurkam? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Waspada. Akan ada yang memberikan jilbab. Betul. Akan ada yang memberikan wirid surat Yasin. Akan ada yang memberikan rebana. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. La 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 la. Godaan-godaan kepada ibu-ibu akan datang luar biasa. Sekarang belum terasa. Nanti kalau sudah saya pergi, baru Bapak Ibu ingat. Kalau sudah tidak rasa. Betul kata Ustaz Somad kemarin. Betul Pak Ustaz. Betul Pak Ustaz. Kami yang paling banyak dipengaruhi. Kenapa ibu-ibu bisa mempengaruhi laki-laki? Karena semua kunci ada di tangan ibu, termasuk kunci kamar. Dan bapak-bapak paling takut tak bisa masuk kamar. Akhirnya papa harus pilih ini. Kalau papa tidak pilih ini,
bicara seterusnya. Ini ke depan luar biasa. 9 bulan ke depan pengaruh politik terhadap rumah tangga. Tapi dengan gara-gara beda pilihan, lalu bapak ibu jadi bertengkar, maka judulnya dibuat hebat. Rajut indahnya kebersamaan dalam berpolitik yang Islami. Sampai ini paham apa tak paham? Alhamdulillah sudah 40 menit. Tadi saya dipesankan Ustadz ceramah 45 menit. Sisanya 30 menit menjawab pertanyaan. Ustadz ceramah dari jam 10 sampai 10.45. Habis itu sampai 11.15. Barulah kemudian Ustadz jawab pertanyaan. Jadi 1 jam 15 menit 75 menit. Setelah itu kita akan makan siang bersama di rumah masing-masing. Datang Ustadz Fadil Rahmi, tolong foto dulu kami sama Ustadz Fadil Rahmi. Nampak muka-muka kepanasan kan? Ini orang asli Biren. Asli Biren. Kalau tak percaya, belahlah dadanya. Tertulis Biren. Mana? Kata Ustadz Fadil, kalau kepanasan sudah disiapkan pemadam kebakaran. Jangan. Baik. Apa hukum tukar guling tanah wakaf? Rugi lah. Tanah wakaf ditukar bantal guling. Siapa mau? Boleh tidak tanah wakaf itu digantikan? Jadi ada tanah wakaf di kota Kufah, Irak. Datang Umar bin Khattab, tanah wakaf ini dialihkan ke pinggir kota. Masjid ini dialihkan ke pinggir kota, yang ini dirubah menjadi pasar kota Kufah. Itulah dalil boleh mengalihkan tanah wakaf dengan syarat tidak boleh gantinya rugi, mesti gantinya untung, gantinya mesti lebih baik. Tapi kalau tidak menjadi lebih baik, ini masjid di tengah kota, tiba-tiba mau ditukar, dijadikan di situ pasar, mall, dijual kepada orang yang tidak beriman, lalu kemudian masjid diletakkan di pinggir sampai jamaah tak ada, sholat subuh kambing sama ayam mandi ada di situ. Maka ini tidak benar. Dan sekarang Republik Indonesia sudah membuat namanya Undang-Undang Wakaf. Bapak ibu yang sudah mewakafkan tanah mesti ada 4 unsur. Bapak yang berwakaf, bapak menerima wakaf, ada tanah wakaf, ada ijab, ada qabul. 4 rukun wakaf. Yang berwakaf, yang menerima wakaf, tanah wakaf, ijab, qabul. Aku wakafkan tanah ini kepada engkau tunai sah. Siapa yang menyaksikannya? Pegawai kantor KUA. Nanti kalau bapak izin pada ibu, Bu, saya mau ke kantor KUA ya. Ibu jangan nangis. Dia bukan mau nikah lagi. Dia mau ngurus surat wakaf. Bapak ibu yang belum mengurus surat wakaf, buatkan akta ikrar wakaf. Cepat 1 jam. Saya sudah urus akta ikrar wakaf. Supaya anak cucu tidak menggugat surat wakaf. Karena banyak orang tua dulu berwakaf, diwakafkannya tanah ini, karena tanah itu dulu tempat jin buang anak. Setelah zaman berganti, tanah yang dulu tak laku, berdiri mal-mal besar, akhirnya tanah harga meledak dari 1 juta, 5 juta. Akhirnya anak cucu menjual tanah wakaf. Na'udzubillah. Supaya jangan, segera uruskan tanah wakaf Anda. Proses pertama, bapak yang berwakaf, bapak yang menerima wakaf, tanah wakaf, ijab qabul, disaksikan fatwa, urus akta ikrar wakaf, bawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Keluar akta ikrar wakaf, keluar BPN, tidak bisa diganggu juga. Jangan lagi ada tukar-tukar guling di antara kita. Dari mana? Dari Muslimah Biren. Bagaimana seorang sedang sholat dalam keadaan menangis terisak-isak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak sedang menangis, sholat itu menangis? Boleh. Kata Nabi, fabku. Kalau kamu baca Quran menangislah. Kalau kamu tidak bisa menangis, tabaku. Buatlah dirimu menangis.
Makanya Imam Masjidil Haram waktu sholat menangis. Kullama nadijas juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kenapa Imam Masjidil Haram menangis? Rupanya dia sedang membaca ayat. Ketika kulit mereka gosong melepuh dalam api neraka, kami ganti dengan kulit yang baru. Melepuh gosong terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru. Melepuh gosong terbakar. Begitulah dalam neraka jahanam. Berapa lama? Khalidina fiha abada. Kekal selamanya. Menangis Imam Masjidil Haram. Orang-orang Makkah itu pun menangis. Jamaah haji Indonesia pun menangis juga. Selesai sholat ditanya, kenapa kau menangis? Lama betul ruku. Makanya yang paham bacaan Quran di Masjidil Haram itu cuma orang Aceh. Karena orang Aceh lah yang pertama menerjemahkan bahasa Quran dalam bahasa Melayu. Namanya Syekh Abdul Rauf As-Sinkili Syekh Kuala, dalam bukunya berjudul Tarjuman Al-Mustafa. Di manakah kita membayar zakat kalau kita perantau? Di tempat kita lebaran. Ala fuqaraihim, ambil zakat dari orang kampung.